warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Yang saya hormati Bapak, Ibu-ibu, hadirin Imam Muhammad berbahagia. Pertama-tama mengucapkan puji dan syukur Allah SWT yang memberikan rahmat dan hidayahnya yang berkumpul di sini melaksanakan sholat isya. Jadi insyaallah sama-sama kita akan melaksanakan tarawih serta witir berjamaah. Selanjutnya salam kita sampaikan pada kita Nabi salam yang melapaskan Allah saudara Muhammad wa ala saudara Muhammad. Semoga kita yang hadir di musola tempat sahabatnya di masa nanti. Amin. Bapak semuanya, syukur Ta'ala pada malam hari ini kita masuki malam ke-20. Semoga ibadah kita baik ibadah wajib dan sunnah dan puasa kita semoga dapat diterima Allah Ta'ala kami sekalian. Amin. Itu biasanya sebelum sholat tarawih kita dengan sama-sama jamaah atau kultur pengantar sholat tarawih yang insyaallah diisi langsung oleh Ustaz Hanafi Lukman SPDI. Dan itu kita dengar sama-sama. Semoga nanti sampai Ustaz nanti dapat manfaat itu semuanya. Oleh itu pada Ustaz untuk tempat yang silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Rabbi sholli wa sallim alaihi wa muqtada min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim iftah lana babal ilmi minal Qur'an azim. Para jemaah Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tanpa henti kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam yang penuh berkah ini malam yang ke-20 ya. Allah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa datang ke rumah Allah ini baik dan tak dalam melaksanakan sholat isya berjamaah. Salah satu rasa syukur kita berarti kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu insyaallah kita lanjutkan dengan sholat tarawih secara berjamaah. Dengan satu harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan ini dijadikan wasilah perantara menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita diberikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam yang ke-20 ini berarti malam yang terakhir pertengahan. Sama kita mendengar tausiah dari guru-guru kita, dari saudara kita menyampaikan 10 awal Ramadan dengan rahmatullah, yaitu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu rahmat? Yaitu kasih sayang. Bahkan kata Rasulullah SAW, wa man yanzurullahu ilaihi birahmah, siapa orang yang sudah Allah tatap dengan penuh kasih sayang, dengan penuh rahmat, maka keuntungannya apa itu? La yu'azzimuhu ba'du abadan. Maka satu keuntungan dari kita adalah sudah dipandang oleh Allah dengan rahmatnya, la yu'azzimuhu ba'du abadan, yaitu kita dipastikan oleh Rasulullah SAW tidak diazab selama-lamanya. Subhanallah. Kemudian kita masuk pertengahan, yaitu bulan Ramadan yang penuh ampunan. Disinilah ada kesempatan memang betul Ibu Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini semakin hari, semakin lama mungkin sebagian di antara kita mulai jenuh ya. Jenuh kadang-kadang badan mulai letih ya. Maklum semakin hari kita berpuasa itu ya lapar dan haus, bukan hanya sekedar kita menahan lapar dan haus, cuma kita tahan semuanya, lisan kita, mata kita, hati kita, bahkan seluruhnya kita tahan. Dan tidak hanya untuk menahan haus dan lapar saja, tapi
semuanya kita paham. Jadi bahkan kata Rasulullah SAW, siapa saja yang sering memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan, andaikan Bapak Ibu sulit, saya nggak bisa membaca doa dengan bahasa Arab, cukup dengan bahasanya kita mengerti. Mungkin bahasa Padang boleh, bahasa Sundanya boleh, bahasa kita sendiri orang Betawi boleh. Ya Tuhan, ya Allah, ini Ramadan ya Allah, umur saya waktu mungkin 63 tahun, ya mungkin atau mungkin yang 55 tahun. Ya Allah, sampaikan saya ya Allah menyelesaikan Ramadan ini. Mungkin saya tidak tahu apa mungkin saya sampai dengan Ramadan yang berikutnya. Yang jelas ya Allah, berikan kesehatan kepada saya. Allahumma sholli ajsadana ya Allah, beri kesehatan kepada saya untuk apa? Fi ta'atillah wa ta'atir Rasul, untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kemudian apa lagi yang kita minta? Minta ditetapkan iman kita. Allahumma sabbitna ala iman, ya Allah, tetap iman kita. Sebab iman kita ini Bapak Ibu kadang kendor, ada naik, ada bayangkis, ada naik, ada turun. Kalau lagi turun ya Allah, walaupun azan kalau memandang benar-benar sulit kita berpikir Allah. Tapi ketika naik, belum azan saja, nyampe masjidnya lah. Jadi itu. Jadi keistimewaan apa lagi? Siapa saja yang sering-sering berbagi di bulan Ramadan. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan, "Man asraja fi masjidin min masajidillah ta'ala," siapa orang yang memberikan sedekahnya di dalam masjid, ini musola sama masjid hampir sama, memberikan penerangan lampu, yang berbagi lampu, baik itu berapa saja, baik itu tahjil maupun sedekahnya, infaknya, maka siapa saja yang berbagi di dalam rumah Allah di syahrul Ramadan, di dalam bulan Ramadan, keuntungannya apa? Kata Rasulullah SAW, keuntungan yang pertama adalah keuntungan karena lahu nuran fi qabri. Keuntungan yang pertama yang dia dapat kalau dia gemar, suka berbagi dengan masjid atau bersedekah untuk masjid atau memberikan penerangan untuk masjid, kemaslahatan untuk tempat ibadah, keuntungan yang pertama adalah karena lahu nuran fi qabri. Ketika di alam kubur nanti dia akan diberi penerangan. Sama-sama kita ketahui Bapak Ibu, ya kan, di dalam kubur itu gelap, sempit pula itu. Tapi kalau kita punya pahala yang kita sediakan berbagi dengan rumah Allah, bersedekah, maka nanti dia akan menjadi penerang bagi kita. Itu keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua apa? Wa kutiba lahu sawabul musallina. Keuntungan kedua bagi orang yang gemar, senang memakmurkan masjid, memakmurkan mushola, memakmurkan tempat ibadah. Keuntungan yang kedua adalah Allah akan catatkan, Allah akan tetapkan baginya pahala-pahala orang yang mengerjakan sholat. Walaupun dia sudah tidak ada di dunia ini, tapi pahala tetap mengalir walaupun tulang-tulangnya sudah menyatu di dalam tanah, bahkan tidak ada lagi di dunia, tapi pahalanya tetap mengalir. Seperti orang-orang, kalau orang itu masih melaksanakan ibadah di dalam rumah Allah itu, maka pahala yang mereka melaksanakan ibadah itu selalu dia terima. Kemudian itu yang kedua. Keuntungan yang ketiga adalah ya'muru ta'ala bil malaikati bil istighfar lahu. Keuntungan yang ketiga bagi orang yang suka menghormatkan hartanya di rumah Allah, keuntungan yang ketiga adalah ya'muru ta'ala bil malaikati bil istighfar lahu. Allah akan perintahkan kepada para malaikat-malaikat untuk apa? Bil istighfar lahum, untuk mendoakan, meminta ampun atas kita. Ya Allah Bapak Ibu, kalau kita ini masih banyak dosa, ya kadang-kadang ibadah kita masih dikit sekali ibadah kita. Syukur dan dikit sama Allah. Tapi kalau malaikat, kalau namanya malaikat dia nggak punya dosa. Ketika disuruh sujud sama Allah dia sujud. Ketika disuruh berdoa, Allah dia berdoa. Maka apabila malaikat yang meminta doa ampun atas kita, maka dipastikan dosa-dosa kita terhapus. Maka untuk itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akhir pertanyaan Ramadan ini, mari kita memperbanyak doa
dikarenakan turunkan Al-Quran. Tanazzalul malaikatu, maka banyak-banyak bangun malam-malam hari ini, jangan tidur, apalagi hanya ngorok ya Allah. Itu kenapa? Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amri. Kenapa? Allah akan menurunkan pada malam-malam hujung Ramadan itu, malam-malam ganjil Ramadan, Allah akan menurunkan para malaikat-malaikatnya beserta panglimanya malaikat. Siapa panglima malaikat? Malaikat Jibril. Kenapa? Untuk apa diturunkan? Untuk menyelesaikan perkara-perkara hamba-hambanya yang ada di muka bumi ini. Sampai kapan? Sampai tidak fajar datang. Maka jangan takut, maka malam-malam jangan terlalu boros, apalagi beberapa gantung dari bulan itu. Jadi kali-kali ya bangunlah setengah malam, sholat 2 rakaat, bangun Allah pada doa, ya Allah, ya Rahman. Rasanya sulit sekarang kehidupan saya, Allah. Kadang-kadang susah ngatur anak, ya Allah, ya Allah. Mungkin usaha saya hari ini agak turun, ya Allah. Mudah-mudahan Kau angkat usaha saya, ya Allah. Kau permudahkan segala urusan, Allah. Kalau malam Lailatul Qadar itu dikenal mustajabah, doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan takut, maka keuntungan luar biasa. Jadi mudah-mudahan melalui kultum yang singkat ini, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita, kemudian dipermudahkan segala urusan kita, dan dijadikan kita nanti keluar dari Ramadan ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibebaskan oleh api neraka. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu semuanya itu jawaban itu masuk terakhir. Sebenarnya sampai sekarang tadi banyak hikmah-hikmah dan paham ilmu disampaikan. Semoga sampai bermanfaat semuanya. Itu saya sampaikan. Sampai jumpa ya. Wassalamualaikum.